Mati-mati. Wajah menarik Pangeran Miao Miao dipenuhi dengan ekspresi kosong. Mata Longhu Ancestor Beast yang terluka parah dipenuhi dengan sedikit iba. Ini adalah tindakan melahap. Merampas hidupnya lebih dulu, lalu jiwanya. Sekarang dia telah kehilangan vitalitasnya, tindakan melahap dianggap setengah dilakukan. Bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Sebelum dia bisa selesai, suara dingin bisa didengar. The Longhu Ancestor Beast terkejut. Sepasang mata menarik Putri Miao Miao dipenuhi dengan aura sedingin es. Izinkan saya bertanya lagi, bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Selamatkan dia. The Longhu Ancestor Beast tidak berharap dia untuk mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi dia masih menjawab dengan jujur, menyelamatkan dia adalah tugas yang mustahil sekarang. Karena vitalitasnya telah dirampok, kecuali beberapa jenis eliksir dapat membalikkan yin dan yang-nya untuk menumbuhkan vitalitasnya. Namun, bahkan jika vitalitasnya diperbarui, dia masih akan menderita. Dia sekali lagi terganggu dengan terang-terangan, ketika Putri Miao Miao dengan tidak sabar menjabat tangannya dan berkata, hanya itu yang saya butuhkan. Apa yang akan kamu lakukan? The Longhu Ancestor Beast bingung. Aku akan menyelamatkannya. Putri Miao Miao melirik Qin Nan yang tak bernyawa dan berseru. Mengikuti ini, tanpa ragu-ragu, aliran kekuatan misterius dibangunkan di dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh auranya tumbuh lebih kuat. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Leluhur-leluhur Longhu berkata dengan nada kaget. Aku tahu ada kekuatan utama di tubuhmu, tapi karena kamu sudah terluka, tidak baik bagimu untuk membangunkannya. Belum lagi fakta bahwa pasukan utama Anda tidak akan bisa menyelamatkannya. Segala sesuatu di dunia ini, bunga, rumput, batu, pasir, semuanya adalah ciptaan. Saya juga ciptaan. Atas nama semua ciptaan, dengan bantuan surga dan bumi, saya akan membangunkan bentuk utama saya. Jika surga dan bumi mendengar panggilan saya, harap balas. Jika surga dan bumi tetap diam, biarkan semua ciptaan menyumbangkan kekuatan mereka. Putri Miao Miao mengabaikan nasihatnya dan duduk dengan menyilangkan kakinya dan mulai mengucapkan mantra kuno. Pada saat itu, kekuatan aneh sedang berkumpul dalam jarak 10 mil darinya. Bunga-bunga, pohon-pohon, dan bahkan pasir dan batu mulai bercahaya dan bergetar seolah-olah mereka merespons pemanggilannya. Dari 9 ke roh, dari roh ke keabadian, dari keabadian ke kekuasaan. Bangun seketika, bentuk utama saya. Mata Pangeran Miao Miao memancarkan cahaya ungu terang. Di dalam tubuhnya, kekuatan menakutkan dibangunkan, yang berubah menjadi cahaya 7 warna yang merangkum sosoknya. Dagingnya mulai hancur di bawah cahaya, anggota tubuhnya berubah menjadi akar kristal yang mendarat di tanah, yang terus tumbuh dengan rasa hidup yang kuat. Hanya dalam sekejap mata, Putri Miao Miao telah berubah menjadi batang ginseng, dengan ketinggian 6 kaki dan penampilan seperti kristal, mirip dengan batu giok putih. Sebanyak 3.000 akar panjang ditanam, masing-masing akar dengan panjang 12 kaki, semuanya tersebar di tanah, seperti mekarnya bunga. Ini adalah The Longhu Ancestor Beast segera berteriak setelah melihat ini. Bentuk utama Anda adalah 9 ginseng ascended yang bersemangat. Saya ingat sekarang, Anda adalah Princess of the Lost Herb Garden. Tidak mungkin. Bagaimana kabarmu masih hidup di dunia ini? Kamu seharusnya biarkan vitalitas yang hilang dipanggil dengan root mistik 9 rotasiku. Putri Miao Miao, yang telah berubah menjadi ginseng, berbicara dalam bahasa manusia. Setelah ini, 3.000 akar yang tersebar di tanah hancur berkeping-keping, membentuk sungai bercahaya panjang 60 kaki yang mengalir ke tubuh Qin Nan sambil memancarkan vitalitas yang tak terlukiskan. Kamu gila. The Longhu Ancestor Beast benar-benar lupa tentang identitasnya dan berteriak setelah melihat ini, kamu merusak dirimu sendiri. Bentuk utama. Bahkan jika Anda adalah ginseng ascended 9 semangat, tindakan Anda hanya akan melukai diri sendiri. Sangat sulit untuk pulih darinya. Putri Miao Miao tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan tindakannya. The Longhu Ancestor Beast menjadi marah,
mengapa kamu melakukan ini? Dia hanyalah manusia biasa. Hidup dan matinya bukan urusanmu. Apa yang baik tentang dia sehingga Anda bersedia menyia-nyiakan kekuatan utama Anda untuk menumbuhkan kembali vitalitasnya. Bahkan jika Anda berhasil meregenerasi vitalitasnya, dia akan tetap. Apa yang Anda tahu? Puteri Miao Miao, yang tetap diam sepanjang periode, berbicara dengan tawa hampa, karena kamu tahu tentang keberadaan kebun herbal yang hilang. Karena kamu tahu tentang identitasku, maka kamu pasti harus tahu apa yang telah aku alami. Anda benar bahwa dia adalah manusia biasa. Anda mungkin benar bahwa dia tidak akan bertahan hidup bahkan setelah vitalitasnya diperbarui. Tapi tahukah Anda ketika seluruh dunia saya putus asa, ketika saya telah berhibernasi dalam kegelapan selama 300 tahun, bahwa manusia biasa yang Anda maksudkan adalah orang yang membangunkan saya. Jika bukan karena fakta darah yang dia buat bersamaku, membiarkan jiwaku pulih dengan bantuannya, aku akan mati. Dialah yang memberi saya kesempatan kedua dalam hidup. The Longhu Ancestor Beast tercengang, tapi tidak ada tapi. Meskipun Putri Miao Miao dalam bentuk ginsengnya, Longhu Ancestor Beast bersumpah dia bisa mengatakan bahwa dia tertawa ketika dia berbicara. Untuk informasi Anda, dia adalah pelayan saya, dan saya adalah tuannya. Siapa lagi yang akan menyelamatkannya jika saya tidak melakukannya? Setelah mengatakan ini, sungai yang dibentuk oleh 3.000 akar mengalir ke tubuh Qin Nan. Bang! Dengan ledakan keras, Puteri Miao Miao tidak bisa lagi tinggal dalam bentuk ginsengnya, dan berubah kembali ke penampilannya yang sebelumnya seperti bocah 12 tahun. Namun, wajahnya sangat pucat, auranya sangat lemah, seolah-olah pukulan ringan akan cukup untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Di sisi lain, rasa hidup muncul dari tubuh tak bernyawa Qin Nan setelah sungai vitalitas memasuki tubuhnya. Napasnya pulih, detak jantungnya kembali normal, dan kulit pucatnya kembali normal. Kekuatan mistis yang mampu membangkitkan seseorang dari kematian. The Longhu Ancestor Beast terdiam untuk waktu yang singkat, sebelum dia mengepalkan giginya dan berkata, karena kamu bersedia membayar harga yang sangat besar untuk membantu jenisnya, aku akan mengulurkan tangan juga. Adapun untuk mencegah dirinya dari dimakan, itu semua menjadi tanggung jawabnya sekarang. The Longhu Ancestor Beast banyak membuka mulutnya yang berdarah, mengungkapkan bola ukuran kepalan tangan. Bola itu disertai oleh teriakan naga dan harimau yang tak ada habisnya, dan aura yang kuat, seolah-olah itu berisi banyak rahasia dunia. Bola itu dikenal sebagai Longhu Orb, yang hanya diproduksi oleh leluhur-leluhur Longhu setelah 100 tahun budidaya. Setelah Orb Longhu memasuki tubuh Qin Nan, binatang leluhur Longhu menjadi sangat lemah, tubuhnya yang sangat besar menghantam tanah, dan napasnya meningkat. Sial! Biaya yang sangat besar hanya untuk mengambil anak ayam. The Longhu Ancestor Beast mengeluh dengan nada lemah sambil melirik Qin Nan. Begitu Orb Longhu dikombinasikan dengan tubuh Qin Nan, aura kuat dipancarkan darinya. Tanda-tanda ungu yang menutupi tubuhnya langsung hancur, saat napasnya membaik, dan menjadi lebih baik daripada orang biasa. Daging Qin Nan saat ini saja sudah cukup untuk mengalahkan lawan realem lapisan Xiantian ketiga. Terima kasih. Putri Miao Miao berkata dengan nada membosankan, yang berjuang berdiri dan berjalan perlahan menuju Qin Nan. Ketika dia tiba di sampingnya, dia perlahan-lahan duduk di tanah, dan kemudian mengulurkan tangan pucat dan menepuk kepala Qin Nan, wajahnya dipenuhi dengan kecemasan. Qin Nan, beraninya kamu melakukan ini padaku. Anda masih berutang 100.000 pil marsial kaisar, apakah Anda mencoba menghindari membayar saya? Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Anda sangat mengecewakan. Dia terus berkata, aku sudah sering menggertakmu. Bukankah kamu mencari balas dendam, lalu datang dan lakukan itu, kecuali kamu takut? Aku sudah merampas begitu banyak pil darimu, jangan bilang kau tidak berencana untuk mendapatkannya kembali. Siapa yang memberimu nyali untuk mati sebelum tuanmu memberimu izin untuk melakukannya? Kegelapan tanpa akhir. Qin Nan bisa merasakan tubuhnya berubah berat seperti gunung, tenggelam tanpa henti.
Jadi aku mati. Sebuah pemikiran muncul di benak Qin Nan. Setelah ini, kelelahan yang kuat benar-benar melahapnya, seperti gelombang pasang. Dia tertidur lelap. Namun, pada saat itu, cahaya terang menembus kegelapan, yang berubah menjadi tangan raksasa, meraih Qin Nan dan menariknya ke atas, keluar dari jurang tak berujung. Ini adalah... Qin Nan membuka matanya, dan tertegun setelah merasakan kekuatan yang tumbuh di dalam tubuhnya. Bukankah saya mati? Bagaimana saya hidup sekarang? Qin Nan. Pada saat itu, tangisan tiba-tiba terdengar, yang ternyata berasal dari roh pertempuran ilahi. Roh pertempuran ilahi saat ini berbeda dari sebelumnya. Mata kirinya benar-benar terlihat dengan rasa hidup yang kuat, menyebabkan sosok buramnya terasa lebih hidup daripada sebelumnya, seolah-olah dewa pertempuran ilahi dilahirkan kembali. Mata kiri dewa pertempuran dewa. Ekspresi Qin Nan berubah saat dia berkata, "Mengapa kamu mengambil alih tubuhku? Mengapa? Apakah Anda bertanya kepada saya mengapa?" Tengkorak roh pertempuran ilahi melirik ke bawah padanya, yang mengeluarkan suara gemuruh. Roh pertempuran ilahi berperang melawan surga dan bumi. Tidak ada dia tidak bertempur dan tidak ada dia tidak menang melawan, dan Anda memilih untuk menyerah dengan menundukkan kepala Anda. Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk memiliki roh pertempuran ilahi ini? Qin Nan bisa merasakan pikirannya meledak dan jiwanya bergetar saat matanya dipenuhi dengan sedikit kebingungan. Apakah dia benar-benar melakukan hal yang salah? Apakah benar-benar salah jika merendahkan kepalamu demi temanmu? Qin Nan, apakah Anda tahu betapa bodohnya teman-teman Anda? Roh pertempuran ilahi mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya, menghasilkan layar. Di layar, Putri Miao Miao berubah menjadi ginseng ascendet 9 semangat setelah menyadari Qin Nan sudah mati, dan mengorbankan kekuatan utamanya sendiri untuk menyelamatkannya. The Longhu Ancestor Beast meludahkan Longhu Orb-nya, yang terbentuk dengan 100 tahun kultivasinya, dan menembakkannya ke tubuh Qin Nan. Setelah ini, Putri Miao Miao perlahan berjalan menuju Qin Nan dan berbicara dengan nada rendah. Qin Nan benar-benar terkejut setelah melihat ini. Apakah Putri Miao Miao hanya mengorbankan kekuatan utamanya hanya untuk menyelamatkan hidupnya? Kenapa dia menyelamatkanku? Bukankah dia berharap aku mati, jadi fakta darah akan dibatalkan? Dalam hati Qin Nan, dia selalu berasumsi bahwa Putri Miao Miao hanya berpihak padanya demi keuntungan, dan karena pengekangan fakta darah, jika tidak, mereka pasti akan menjadi musuh. Dia tidak pernah mengira ada persahabatan antara dirinya dan Putri Miao Miao. Namun, pemandangan tak terduga di hadapannya benar-benar membuktikan bahwa dia salah. Apakah kamu melihat itu? Ini adalah teman-teman bodohmu. Roh pertempuran ilahi mengangkat nadanya. Untuk menyelamatkanmu, mereka berdua mengorbankan kekuatan utama mereka. Memang terdengar menyentuh, tapi hasilnya. Izinkan saya memberitahu Anda, uji coba ini bukan uji coba dari 9 kata simbolik. Saya membuat percobaan ini di mana, sejak awal, Anda pasti akan mati, dan teman-teman Anda juga. Mereka telah membayar banyak untukmu, tetapi pada akhirnya, kamu masih menjadi beban bagi mereka. Suara roh pertempuran ilahi menyebabkan surga dan bumi bergetar. Dewa pertempuran ilahi tidak membutuhkan teman. Teman hanya akan membebani langkah Anda. Dewa pertempuran ilahi yang sebenarnya adalah musuh surga dan bumi, yang bertarung dengan semua yang ia temui, yang akan muncul dari pertempuran dan menjadi dewa pertempuran ilahi yang tiada taranya. Teman-teman semuanya tidak berguna. Sebelum selesai berbicara, tawa ledakan tiba-tiba bergema di dalam ruang. Hahaha. Qin Nan mengucapkan tawa memekakkan telinga, seolah-olah dia tidak menyadari situasinya, yang wajahnya mengenakan ekspresi gembira. Matanya tidak lagi dipenuhi dengan keraguan, tetapi tekad yang kuat. Apa yang kamu tertawakan? Roh pertempuran ilahi bertanya dengan nada dingin. Saya menertawakan diri sendiri. Qin Nan menghentikan tawanya dan berkata, karena aku pecundang, meragukan keputusan saya sendiri karena hanya kematian. Saya sangat bodoh, bagaimana saya bisa melihat diri saya melakukan hal yang salah?
Teman adalah orang yang pantas dilindungi, layak untuk dikorbankan. Qin Nan berdiri lurus menghadap roh pertempuran ilahi dengan cara yang besar. Saya tahu kehadiran Anda sangat kuat dan luar biasa. Tidak ada cara saya bisa menolak jika Anda berencana untuk melahap saya. Jika kamu mengakui kesalahanmu, aku tidak akan melahapmu. Roh pertempuran ilahi dengan tenang berkata, karena Anda adalah penerus sejati dewa pertempuran ilahi, semuanya akan menjadi milik Anda jika Anda mau bertobat. Tidak, Qin Nan berbicara dengan nada tegas tanpa ragu-ragu, saya tidak salah, maka saya tidak akan pernah bertobat. Roh pertempuran ilahi memang kuat. Karena aku menemukanmu di Longhu Mountain Range, aku berhasil memiliki serangan balik, menginjak-injak semua jenis jenius di bawah kakiku. Dengan kata lain, jika bukan karena Anda, saya hanya manusia biasa. Sepertinya kamu tahu tanahmu. Hanya dengan mewarisi kehendak dewa pertempuran ilahi Anda akan menghindari kehidupan semut kecil. Roh pertempuran ilahi berbicara sambil melihat ke bawah. Semut kecil, Qin Nan dengan mengejek diri menggelengkan kepalanya. Dia mungkin terguncang jika itu sebelumnya, tetapi setelah melihat pengorbanan Putri Miao Miao, dia akhirnya menyadari. Qin Nan mengangkat kepalanya menatap lurus ke mata roh pertempuran ilahi. Ini adalah kesenangan saya. Pertemuan saya yang beruntung, keberuntungan saya untuk mendapatkan roh pertempuran ilahi, namun itu tidak berarti bahwa saya harus kehilangan diri saya demi kekuatan. Anda harus menyadari bahwa saya bukan dewa pertempuran ilahi, saya Qin Nan. Nada Qin Nan dinaikkan, seolah-olah dia menyatakan dirinya ke surga, lindungi teman-teman saya akan kalahkan musuh saya adalah siapa saya, dan saya akan berdiri teguh melawan surga dan bumi, mengikuti kehendak saya sendiri. Bahkan jika itu berarti aku picik dan lemah, jika aku mati, biarlah. Seolah-olah kilatan petir tiba-tiba terjadi di kehampaan ruang. Sama seperti apa yang dikatakan Qin Nan, bahkan jika itu berarti kehilangan roh pertempuran ilahi, menyebabkan dia menjadi picik dan lemah, dia masih memiliki harga dirinya sendiri, yang mencegahnya menundukkan kepalanya, yang membuatnya takut, yang membuatnya menjadi tidak patuh hukum, yang memungkinkannya untuk melindungi temannya dengan cara apapun dengan mengikuti hatinya sendiri. Jadi bagaimana jika hidup ini kasar? Jika aku mati, biarlah. Jika aku mati, biar saja. Roh pertempuran ilahi memakai ekspresi kosong. Sepertinya di dalam mata kiri, ingatan yang tak terhitung dari masa lalu dihadirkan melalui kabut buram. Itu dia, sikap ini, perasaan ini, itu benar-benar dia. Itu pasti dia, tidak diragukan lagi. Meskipun sudah begitu lama, dia masih ingat sikap ini. Qin Nan tidak menyadari perilaku aneh roh pertempuran ilahi, karena matanya tersulut dengan niat pertempuran yang tebal. Roh pertempuran ilahi, saya tahu bahwa latar belakang Anda misterius dan kuat. Namun, jika kamu berencana untuk melahapku, aku, manusia biasa akan bertarung sampai akhir, dan kita akan melihat siapa yang akan menjadi pemenang. Saat itu, Qin Nan tanpa takut menantang roh pertempuran ilahi. Hahaha, keberanian seperti itu, baiklah. Mata kiri dewa perang ilahi menarik emosinya dan mengucapkan serangkaian tawa. Suaranya menghancurkan dunia saat sosok besar melompat ke depan ke arah Qin Nan. Namun, bukannya pertempuran pecah, roh pertempuran ilahi mulai memancarkan cahaya hijau, karena perlahan-lahan bergabung dengan tubuh Qin Nan. Apakah ini? Qin Nan tertegun. Dia tidak menyangka mata kiri dewa perang dewa ini, yang mengancam akan melahapnya, tiba-tiba akan bergabung dengannya pada saat ini. Sebelum Qin Nan bisa memproses pikirannya, seluruh tubuhnya mengalami perubahan yang menakutkan. Pada saat itu, apa yang tidak bisa diketahui Qin Nan adalah mata kiri dewa perang dewa yang bergabung dengan tubuhnya tidak bisa lagi menahan, karena air mata mulai mengalir turun darinya. Bukan karena kesedihan, bukan karena penderitaan, tetapi karena takjub. Tuan, tolong bawalah saya dalam perjalanan Anda berperang melawan 9 surga, bukan? Binatang leluhur Longhu melirik Qin Nan yang berbaring di tanah, dan kemudian pada Putri Miao Miao yang bergumam tanpa akhir.
Matanya dipenuhi dengan keputusasaan, ketika dia bertanya dengan nada menderita, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Anda. Apa itu? Nada Puteri Miao Miao melemah, dengan sedikit ketidaksabaran. Apakah leluhur-leluhur Longhu ini tolol? Tidak bisakah dia melihat bahwa dia mencoba membangunkan Qin Nan? The Longhu Ancestor Beast berbicara dengan nada sedih, jujurlah denganku, apakah kamu mencintai anak ini? Cinta Puteri Miao Miao terlihat bingung ketika dia bertanya, apa itu cinta? Kamu tidak tahu cinta. The Longhu Ancestor Beast menatapnya dengan tatapan aneh. Kamu bersedia mengorbankan kekuatan utama kamu untuknya, apalagi yang bisa terjadi jika itu bukan cintamu padanya. Sebelum Putri Miao Miao bisa menjawab, tiba-tiba tubuh Qin Nan bergidik hebat. Vitalitas awal yang tumbuh langsung menghilang, mengembalikannya ke keadaan tanpa kehidupan. Qin Nan. Ekspresi Putri Miao Miao benar-benar berubah saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih Qin Nan. Mendesah. Longhu Ancestor Beast samar-samar mengucapkan napas dan berkata, seperti yang saya katakan, bahkan jika dia dihidupkan kembali, dia masih tidak bisa lepas dari melahap, belum lagi itu adalah objek ilahi yang mencoba untuk melahapnya, kehadiran yang bahkan senjata roh 9 kata simbolik dipaksa untuk patuh. Namun, pada saat itu, kejadian langka terjadi. Lampu hijau yang cemerlang ditembakkan ke udara dari tubuh tak bernyawa Qin Nan. Seolah-olah tubuh yang terbaring di tanah dipandu oleh kekuatan tak terlihat, yang perlahan-lahan bangkit dari tanah dan melayang di udara, sambil memancarkan aura yang menakutkan. Apakah ini? Putri Miao Miao dan Longhu Ancestor Beast keduanya menghentikan napas mereka. Apakah melahap itu berhasil? Bang! Ledakan keras bisa terdengar berasal dari tubuh Qin Nan. Sisa Longhu Orb dan kekuatan utama dari 9 gairah Ascended Ginseng mulai membersihkan tubuhnya, menyebabkan cahaya mengenkapsulasi dagingnya menjadi lebih cerah dan lebih kuat, memancarkan aura mirip dengan 9 gairah Ascended Ginseng dan Longhu Ancestor Beast. Tidak mungkin. Longhu Ancestor Beast menatap dengan mata terbuka lebar dan mengeluarkan raungan. Dia tidak dilahap. Dia bergabung dengan objek yang saleh, menghasilkan perubahan yang tak terbayangkan. Putri Miao Miao kaget, matanya dipenuhi dengan sukacita yang besar. Qin Nan masih hidup. Qin Nan selamat, dia bangkit. Berdebar. Saat itu, serangkaian detak jantung bisa terdengar berasal dari tubuh mengambang Qin Nan. Suara detak jantungnya bergema di sekitarnya, yang terasa seperti gunung besar yang beresonansi. Tubuh yang sangat menakutkan, tubuh ini sendiri mampu menghancurkan segala sesuatu di bawah realm martial Emperor Longhu Ancestor Beast tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan kutukan. Tidak hanya itu, setelah tubuh Qin Nan dibersihkan, suara gemuruh terdengar dari tubuh Qin Nan, yang terasa seperti gelombang lautan yang bergemuruh ketika kekuatan misterius terbangun di dalam tubuhnya. Itu adalah suara darahnya yang bergemuruh. Apa-apaan itu? Meskipun dalam keadaan lemah, binatang leluhur Longhu segera melompat dari tanah dengan takjub. Apa yang terjadi? Dia mereproduksi darahnya sendiri. Bang bang bang. Ketika suara gemuruh dari tubuhnya berhenti, seluruh sosoknya tertutup dalam aura yang tak terlukiskan, ketika ki di tubuhnya mengucapkan tangisan mengamuk yang mampu menggerakkan surga dan bumi. Xiantian Realm Layar ke-7. Lapisan Xiantian ke-8. Lapisan Xiantian ke-9. Xiantian Realm lapisan ke-10. Ketika kultivasi Qin Nan meroket ke negara setengah kaisar marsial, kekuatan yang menakutkan bisa dirasakan memancar dari pikirannya, yang meliputi area yang luas di sekitarnya. Ini sens ilahi. Longhu Ancestor Beast menjerit. Hanya ahli realem kaisar marsial yang dapat memiliki sens ilahi, yang memungkinkan seseorang untuk mengamati sekeliling hanya dengan pikiran, sangat kuat. Qin Nan hanya seorang kultivator Xiantian Realem lapisan ke-6 hanya beberapa saat yang lalu, tetapi hanya dalam waktu singkat, kultivasinya sekarang telah mencapai keadaan setengah kaisar realem marsial. Lebih jauh lagi, ia bahkan telah membangkitkan sens ilahi. Objek saleh macam apa yang digabungkan pria ini untuk menghasilkan perubahan yang luar biasa. Namun,
Keheranannya tidak berhenti di sini, karena sinar cahaya mistis hijau dapat terlihat memancar dari punggung Qin Nan setelah daging dan kultivasinya stabil. Sosok besar berdiri dengan kuat di tanah. Divine Battle Spirit saat ini sangat besar, setinggi 60 kaki berdiri di udara, seperti gunung besar. Mata kirinya terlihat sepenuhnya, menyebabkan sosoknya yang kabur terasa hidup, seolah-olah itu bukan roh bela diri, tetapi dewa pertempuran ilahi. Bang 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 bang. Begitu roh pertempuran ilahi muncul, serangkaian tepukan gemuruh bisa terdengar, ketika sinar mistis di belakangnya mulai tumbuh lebih kuat. 2 sinar mistis, 3 sinar mistis, 4 sinar mistis, 5 sinar mistis. Itu terus meningkat sampai total 7 sinar mistis dipancarkan. Apa-apaan itu? Longhu Ancestor Beast hampir pipis celananya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan martial spirit meningkat dari peringkat Suan kelas 1 ke kelas Suan kelas 7. Apa-apaan roh bela diri ini? Di sebelahnya, Putri Miao Miao memasang ekspresi tercengang. Jadi ini rahasia Qin Nan. Saat itu, tubuh Qin Nan tidak lagi mengalami perubahan luar biasa, karena lingkungan kembali ke keadaan tenang. Sungguh mengejutkan melihat kekuatanku memiliki perubahan yang konyol. Qin Nan, yang mengambang di udara, dengan cepat membuka mata kanannya saat dia mengembuskan seteguk udara. Dia tidak berharap mata kiri dewa pertempuran dewa akan memilih untuk bergabung dengannya pada saat-saat terakhir, menyebabkan roh pertempuran ilahinya naik level 6 kelas berturut-turut, sementara tubuh dan kultivasinya meningkat setengah. Status Kaisar Bela Diri, bersama dengan kebangkitan sens ilahinya. Tidak hanya itu, Qin Nan juga bisa merasakan darah kuat terbentuk di tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa mengungkapkannya sekarang karena baru diproduksi, dia bisa merasakan kekuatan mengejutkan yang dimilikinya. Putri Miao Miao Qin Nan dengan cepat menenangkan pikirannya dan tersenyum, "Yang mulia, terima kasih banyak atas bantuan Anda." Putri Miao Miao memutar matanya, "Jika bukan karena pil yang Anda berutang pada saya, Putri tidak akan peduli jika Anda." Di tengah pidatonya, tubuhnya miring ke samping, hampir jatuh ke tanah. Dengan sebuah gerakan, Qin Nan segera menangkapnya dalam pelukannya dan mengabaikan alasan canggungnya sambil berkata dengan senyum tenang, "Ya, yang mulia benar. Karena Anda lelah, Anda harus istirahat yang baik, oke. Adapun objek yang Anda inginkan, jangan khawatir, saya akan mendapatkannya untuk Anda." Qin Nan. Putri Miao Miao sangat tersentuh. Tindakannya menyelamatkan orang ini tidak sia-sia. Qin Nan ragu-ragu untuk sementara waktu, sebelum menambahkan, "Itu dikatakan, Anda berutang budi padaku." Putri Miao Miao merasa ingin menamparnya, tetapi dia terlalu lelah, yang mengendurkan alisnya dan tertidur lelap. "Qin Nan, lepaskan dewi saya ingin berduel dengan Anda." Longhu Ancestor Beast mengumpulkan pikirannya setelah melihat ini, yang menjadi marah dan membentak, "Jangan kamu berani bangga pada dirimu sendiri setelah bergabung dengan objek yang saleh. Anda hanya sampah biasa dengan budidaya realem Kaisar Marsial setengah. Menghancurkanmu seperti menghancurkan semut. Apakah begitu?" Qin Nan tersenyum lembut, ketika mata kirinya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka.